Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya kurang lebih adalah, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Shadaqallahul adzim. Ayat ini sudah sangat populer di kalangan kita. Kita sendiri sudah memahaminya, bahwa barang siapa bersyukur kepada Allah, dia akan ditambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka Allah mengancamnya dengan azab yang luar biasa pedih. Tapi ada kalanya kita walaupun sudah sering kali mendengar ayat tersebut, masih melalaikan nilai-nilai syukur tersebut. Padahal kita tahu sendiri bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar dan begitu banyak. Saking besarnya, saking banyaknya, kita tidak bisa menghitungnya, apalagi membalasnya. Sebagaimana dalam ayat Quran surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'addu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat muslimah rahimakumullah, kita perlu tahu bahwa nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini terbagi ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah nikmat sarana hidup atau wasailul hayah, yaitu nikmat yang berupa kesehatan dan kelengkapan jasmani, di mana nikmat inilah yang menyebabkan kita bisa melakukan berbagai aktivitas hidup kita secara normal. Kita diberikan panca indera, diberikan raga yang lengkap sehingga mampu menjalani kehidupan kita. Nah, ini nikmat yang pertama, yang mana kadang-kadang kita baru menyadari nikmat ini jika sudah diberikan sakit. Yang kedua adalah kenikmatan pedoman hidup, yaitu manhajul hayah. Nah, nikmat yang ini nikmat yang tidak kalah pentingnya. Bahkan nikmat yang lain tidak akan ada artinya jika kita tidak mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat diberikan tuntunan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Diberikannya kita kesempatan untuk menjadi seorang muslim. Walaupun kita muslim karena keturunan, tapi itu pun nikmat dari Allah. Nikmat diberikan kesempatan menjadi muslimah, nikmat diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, memiliki guru, mengetahui ajaran-ajaran dan pedoman-pedoman hidup yang benar menurut Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah nikmat yang tiada tara. Inilah nikmat yang akan membawa kita kepada keselamatan hidup di dunia dan kelak di akhirat. Nikmat selanjutnya adalah nikmat pertolongannya atau an-nasr. Karena bagaimana tidak kita bisa menjalani hidup di muka bumi ini tanpa pertolongan Allah. Setiap apapun yang kita lakukan tidak akan menuai hasil kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemampuan untuk berikhtiar, tetapi kita tidak diberikan wewenang untuk menentukan hasil. Tiada daya dan upaya kita kecuali atas kuasa dan pertolongannya. Nah, sahabat Umi semuanya, dengan 3 nikmat tadi, maka kita sudah seharusnya memiliki rasa syukur yang tiada habisnya atas segala nikmat yang diberikan olehnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat tersebut? Cara mensyukurinya adalah juga dengan 3 cara. Yang pertama, bersyukurlah
dengan hati Anda. Tekadkan di dalam hati bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati di muka bumi ini semata-mata adalah pemberiannya, bukan karena hasil kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari kemampuan dan kekuatan kita. Tiada apapun yang mampu memberikan segala nikmat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua adalah bersyukurlah dengan lisan Anda. Bagaimana caranya? Perbanyak zikir. Seringlah lantunkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena itu adalah salah satu dari bentuk syukurnya lisan kita. Berterima kasih secara lisan kepada sang pemberi nikmat ini. Jangan sampai lisan ini malah mengatakan hal-hal yang buruk yang akan melukai sang pemberi nikmat. Kita mengutuk, mengumpat, kecewa, dan menjelek-jelekan Allah yang memberikan kita nikmat yang luar biasa. Jadi orang yang beriman, orang yang banyak bersyukur, pasti akan menyibukkan lidahnya dengan kalam-kalam syukur, kalam-kalam terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah bersyukurlah dengan amal perbuatan. Apa-apa yang Allah berikan, baik kesehatan jasmani, kelengkapan fisik, ya, kemudian kenikmatan memahami pedoman hidup ini, dan segala macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka gunakanlah semuanya untuk di jalan yang diridhoi olehnya sebagai pemberi nikmat tersebut. Gunakan kesehatan kita untuk berbuat baik. Gunakan fisik yang normal dan lengkap itu untuk melakukan kebaikan kepada sesama. Gunakan ilmu yang kita miliki untuk bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya hamba Allah. Biar apa? Biar Allah ridho dengan segala pemberiannya kepada kita. Jangan sampai Allah berikan kita banyak nikmat, tapi kita berikan kekecewaan kepada Allah dengan menyia-nyiakan nikmat tersebut. Mubazir, Allah memberi kita nikmat jika dipergunakan dengan cara yang seperti itu. Maksimalkan segala potensi yang ada, nikmat dari Allah dalam segala halnya, sehingga kelak kita bisa mempertanggungjawabkan segala nikmat dari Allah dengan lega, dengan bahagia, karena kita sudah menjalankan segala perintah yang memberi nikmat ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.